Pompa adalah alat yang bekerja atas dasar mengkonversikan energi mekanik menjadi energi kinetik yang berguna untuk memindahkan fluida dari tempat satu ke tempat lainnya. Tenaga ini mempunyai fungsi untuk mengalirkan dan menghilangkan hambatan pada aliran pompa. Biasanya pompa digerakkan oleh mesin, motor, atau yang lainnya. Banyak faktor seperti jenis dan jumlah bahan cairan, serta jarak pengangkutan dan tekanan dibutuhkan sehingga membuat pompa mempunyai jenis, ukuran, dan bahan pembuatan yang berbeda. Jenis-jenis pompa dan peruntukannya. Yang pertama, ada pompa dinamis. Pompa aksial adalah jenis pompa yang menggunakan impeller atau baling-baling yang berputar sejajar pada sumbu aliran cairan. Selanjutnya ada pompa sentrifugal. Pompa ini tersusun atas saluran inlet, impeller, dan bagian tengah yang didesain untuk mengalirkan fluida menuju casing saat impeller berputar, yang disebabkan oleh gaya sentrifugal. Selanjutnya ada pompa special effect pump, pompa jet eduktor atau injektor. Pompa ini mengubah energi tekanan pada fluida yang bergerak dengan memanfaatkan efek Venturi pada nozzle konvergensi divergen. Selanjutnya ada pompa elektromagnetik, gas lift pump, sebuah pompa yang mampu mengangkat fluida dari kolam dengan menginjeksi gas yang memicu turunnya berat hidrostatik. Selanjutnya ada pompa positif displacement, rotary pump. Fungsi utama dari rotary vacuum pump adalah untuk memompa gas atau udara dari dalam ruangan tersebut sehingga menciptakan tekanan udara yang rendah atau hampa udara. Selanjutnya rotary fan pump, kemampuan untuk menghasilkan aliran yang lebih halus dan beroperasi dengan suara yang lebih rendah. Selanjutnya ada gear pump. Gear pump berguna untuk memompa dan mengalirkan cairan. Selanjutnya ada screw pump. Pompa ulir. Screw pump adalah pompa yang digunakan untuk menangani cairan dengan yang mempunyai viskositas tinggi. Yang terakhir ada reciprocating pump, mampu menghasilkan tekanan tinggi, namun kecepatan putarnya yang rendah dapat membatasi efisiensi untuk aplikasi tertentu. Umumnya, pompa torak digunakan dalam industri yang membutuhkan tekanan tinggi seperti dalam proses kimia industri dan proses hidrolik. Yang pertama ada stuffing box. Komponen ini bertugas untuk mencegah kebocoran. Stuffing box ini juga berperan untuk menjaga kestabilan tekanan dalam sistem. Yang kedua ada packing atau seal, berfungsi sebagai penyegel antara stuffing box dan shaft atau poros. Bahan material packing ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan aus dan tahan terhadap tekanan tinggi untuk memastikan keandalan sistem. Yang ketiga ada shaft atau poros. Shaft atau poros ini mengalirkan daya dari motor ke impeller untuk menghasilkan aliran fluida. Yang keempat, yaitu shaft sleeve. Shaft sleeve adalah lapisan tambahan untuk poros. Shaft sleeve sendiri berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan dan keausan yang terjadi pada poros. Berikutnya yang kelima adalah fan. Fan adalah bagian dari impeller.
yang berfungsi mengarahkan aliran fluida. Yang kelima, yakni casing. Casing adalah bagian luar pompa. Casing melindungi dan mendukung semua komponen yang ada dalam pompa, dan juga fungsinya untuk mengarahkan aliran fluida dan mengoptimalkan kinerja pompa. Yang selanjutnya ada eye of impeller. Eye of impeller ini bagian tengah dari impeller yang berfungsi untuk menentukan sejauh mana kemampuan pompa untuk mengisap fluida. Berikutnya yang kedelapan ada impeller. Impeller ini berputar di dalam casing dan bertanggung jawab atas pemindahan fluida. Impeller jika terpasang secara efisien dan baik, maka akan meningkatkan kapasitas pompa untuk mengatasi tekanan dan volume yang diperlukan. Selanjutnya, wearing ring. Lapisan pelindung pada impeller dan casing yang memiliki peran penting dalam memastikan daya tahan pompa terhadap gesekan dan abrasi. Menggunakan material bahan tahan aus untuk menjamin ketahanan terhadap penggunaan berulang dan kontribusi meminimalisir dampak keausan yang mungkin terjadi. Yang terakhir ada discharge nozzle, adalah bagian dari pompa yang berfungsi sebagai tempat keluarnya fluida hasil pemompaan. Yang ketiga, prinsip kerja pompa. Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara memberikan tekanan pada fluida tersebut. Prinsip kerja pompa didasarkan pada konversi energi mekanik menjadi energi hidrolik melalui gerakan atau putaran. Pada dasarnya, pompa bekerja dengan menciptakan perbedaan tekanan antara sisi masuk inlet dan sisi keluar outlet, sehingga fluida dapat bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Pompa dapat digerakkan oleh berbagai sumber energi seperti motor listrik, mesin diesel, atau tenaga manusia. Yang keempat ada kinerja pompa. Kinerja pompa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada head, kapasitas, NPSH, dan kavitasi. Head sendiri adalah ketinggian di mana pompa dapat menaikkan cairan dengan tidak bergantung dengan berat jenisnya, dan diukur dalam satuan meter atau feet fluida. Head sendiri dibagi menjadi 4. Yang kedua, ada kapasitas pompa. Kapasitas pompa adalah jumlah fluida yang dialirkan oleh pompa dalam satu satuan waktu, diukur dalam meter kubik per detik. Kapasitas pompa dapat diukur dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Yang ketiga ada kavitasi. Kavitasi sendiri adalah gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir karena tekanannya turun sampai di bawah tekanan uap jenuhnya. Ketika zat cair terhisap pada sisi isap pompa, tekanan pada permukaan zat cair akan turun. Bila tekanannya turun sampai pada tekanan uap jenuhnya, maka cairan akan menguap dan membentuk gelembung uap. Yang terakhir ada NPSH atau Net Positive Suction Head. NPSH sendiri adalah besar total dari suction head untuk mencegah timbulnya vaporasi di titik tekanan terendah pada pompa. Dipakai sebagai ukuran keamanan pompa terhadap kavitasi. Agar pompa dapat bekerja tanpa kavitasi, maka NPSH pompa yang tersedia harus lebih besar dari NPSH pompa yang diperlukan. Penggunaan pompa dalam bidang teknik lingkungan. Dalam bidang teknik lingkungan, pompa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan air bersih maupun air limbah. Berikut akan saya jelaskan mengenai dua konteks tersebut. Yang pertama, pada air bersih. Pada air bersih, pompa memiliki peran yang pertama, distribusi air bersih. Pompa digunakan untuk memindahkan air dari sumbernya seperti sumur, danau, maupun sungai ke instalasi pengolahan air. Setelah air diolah menjadi air bersih, air bersih tersebut akan disalurkan ke pemukiman dan fasilitas yang lainnya. Yang kedua yaitu sebagai pengolahan air. Di instalasi pengolahan air ini, pompa digunakan untuk menggerakkan air melalui berbagai tahapan pengolahan, termasuk filtrasi, koagulasi, sedimentasi, dan desinfeksi. Setiap tahapan pengolahan memerlukan aliran air yang dikendalikan dengan baik agar
prosesnya tetap optimal. Dan yang ketiga yakni penanganan air di lokasi yang lebih tinggi. Ada daerah dengan topografi yang bervariasi, pompa digunakan untuk mengangkat air ke daerah yang lebih tinggi, misalnya untuk gedung bangunan yang memiliki lantai yang tinggi dan pemukiman warga yang di daerah perbukitan. Yang kedua yakni air limbah. Pada air limbah, pompa digunakan pengangkutan air limbah. Pada pengangkutan air limbah, pompa digunakan untuk memindahkan air limbah dari rumah tangga, industri, dan fasilitas komersial ke instalasi pengolahan air limbah. Pompa ini sering ditempatkan di stasiun pengumpulan atau sumur limbah. Yang kedua yakni sebagai pengolahan air limbah. Dalam instalasi pengolahan air limbah, pompa digunakan untuk menggerakkan air limbah melalui berbagai proses pengolahan seperti pemisahan padatan, pengolahan biologis, dan filtrasi juga pengolahan kimia. Pompa ini membantu dalam memastikan aliran limbah yang terus-menerus dan efisien di seluruh sistem pengolahan. Dan yang terakhir, pencegahan banjir. Pompa digunakan untuk mengelola dan mengalirkan air limbah atau air hujan dari daerah yang rentan banjir ke saluran pembuangan atau tempat penampungan yang lebih aman. Ini termasuk pompa air yang digunakan untuk sistem drainase perkotaan untuk mengatasi genangan air yang dapat menyebabkan banjir. Dengan demikian, pompa merupakan komponen vital dalam sistem pengelolaan air bersih maupun air limbah. Penggunaan pompa memastikan bahwa air bersih dapat disalurkan dengan baik untuk keperluan konsumsi dan penggunaan sehari-hari, serta air limbah dapat dikelola dengan secara efisien untuk mencegah pencemaran lingkungan. Terima kasih dari kami.